Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Bapak Ibu yang hebat, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi informasi dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu 10 fakta rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional merugikan guru dan tenaga pendidikan serta pelaku pendidikan. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, untuk Bapak Ibu sekalian mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan tak lupa juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber dan para penonton video di channel Media Edukasi dan Dakwah. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan rezekinya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung menuju pada video dan informasi selanjutnya. Sepuluh fakta rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional merugikan guru dan tenaga kependidikan, termasuk pelaku pendidikan. Bapak Ibu, setidaknya ada 10 fakta yang menarik yang menjadi problematika terkait dengan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan dianggap bukan menyejahterakan, akan tetapi justru merugikan para pelaku pendidikan. Di mana Bapak Ibu sekalian, saat ini rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sedang digodok di Dewan Perwakilan Rakyat untuk nantinya akan disahkan menjadi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tentunya banyak fakta-fakta menarik dari rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini yang tidak sepaham dengan para pelaku pendidikan, diantaranya seperti guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidikan yang memang benar-benar sebagai pelaku pendidikan yang ada di lapangan atau di masyarakat. Sehingga kehadirannya rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang diserahkan kepada DPR menjadi polemik yang luar biasa karena tidak mengakomodir dari semua aspirasi dari guru dan tenaga pendidikan. Bapak Ibu, hal ini tentunya menjadi perhatian yang cukup serius, khususnya di kalangan pendidikan yang dijanjikan akan mendapatkan tambahan penghasilan tanpa melalui sertifikasi. Di mana di rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini bahwa guru yang belum sertifikasi itu akan mendapatkan tunjangan profesi guru. Di mana pada Undang-Undang Guru dan Dosen yang berhak mendapatkan tunjangan profesi adalah seorang guru yang memang sudah lulus pendidikan profesi. Sebelumnya Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Ditjen GTK, Iwan Syahril, mengatakan bahwa rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional merupakan upaya agar semua guru mendapatkan penghasilan yang layak sebagai wujud keperpihakan kepada guru. Nah, ini menurut informasi yang dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yaitu Iwan Syahril, bahwa beliau mengatakan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini berpihak kepada guru dan akan mensejahterakan guru. Walaupun secara fakta banyak kesejahteraan yang tadinya sudah termuat dalam undang-undang justru malah hilang Bagaimana nanti dalam realitanya dalam pembayaran itu kalau memang tidak ada dasarnya pembayaran, kalau tidak termuat atau tercantum dalam undang-undang. Bapak Ibu, bahwa rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini
mengatur bahwa guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi, baik guru ASN, aparatur sipil negara maupun non-ASN, nantinya akan tetap mendapatkan tunjangan sampai pensiun. Nah, ini menurut yang dijelaskan dari Ditjen KTK bahwa di rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengatur untuk guru ASN maupun non-ASN yang saat ini sudah mendapatkan tunjangan profesi ya, atau TBG akan tetap mendapatkan tunjangan profesi atau TBG sampai pensiun nanti. Tentunya hal ini berlaku sepanjang guru ASN dan non-ASN tersebut masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi memang dalam hal ini bahwa yang mendapatkan tunjangan profesi guru atau TBG itu yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi tidak semuanya bisa memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bagi guru ASN yang belum sertifikasi akan diberikan tunjangan berdasarkan Undang-Undang ASN, sedangkan bagi guru honorer diberikan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, ini Bapak Ibu sangat rancu sekali ketika pemberlakuan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini. Kita sebagai pelaku pendidikan, baik itu guru maupun tenaga kependidikan ya, nanti bagi yang non ASN ya, itu akan diberlakukan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan ya. Tetapi bagi ASN yang belum sertifikasi justru dia akan mengacu kepada Undang-Undang ASN ya. Sementara bagi guru yang sudah sertifikasi, dia akan mengacu kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Begitu luar biasa ya, ke sana kemari diaturnya tidak menjadi satu atap bahwa pelaku pendidikan itu baik ASN maupun non-ASN itu fungsi dan tugas pokoknya adalah sama. Jadi pengaturannya tentunya harus sama. Bapak Ibu, namun di sisi lain pengamat pendidikan abad 21 yaitu Indra Karismiadi mengajak seluruh guru, dosen maupun insan cendekia untuk menolak rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, ini seorang pengamat pendidikan yang abad 21 yaitu Indra Karismiadi mengajak bahwa guru, dosen maupun insan cendekia untuk menolak rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Bahkan dari PGRI, pengurus besar PGRI sudah ada aksinya ya untuk menolak dari rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut. Bahkan sampai guru-guru ada yang sudah turun ke jalan menolak dari rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang saat ini masih rancu dan digodok di Dewan Perwakilan Rakyat. Termasuk tenaga pendidik yang selama ini nasibnya kurang diperhatikan, tetap tidak mendapatkan perhatian yang serius dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Bapak Ibu, tentunya kita semuanya paham bahwa termasuk tenaga pendidikan yang selama ini support membantu ya pendidikan di sekolah yang tidak terlalu diperhatikan, justru di rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan itu tidak mendapatkan perhatian yang serius dan yang layak ya. Seharusnya berkaca kepada kondisi saat ini bahwa Kemendikbudristek benar-benar harus memperhatikan dan memprioritaskan kepada tenaga kependidikan yang memberikan support atau membantu di sekolah-sekolah. Sebab bahwa rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut dinilai merugikan insan pendidikan di Indonesia, baik itu guru, dosen maupun tenaga kependidikan. Inilah makanya kenapa dari pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia menolak dari rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
karena memang tidak mengakomodir dari aspirasi guru, dosen, dan tenaga pendidikan. Justru bahkan dinilai merugikan insan pendidikan di Indonesia, baik itu guru maupun dosen dan maupun tenaga kependidikan. Bapak Ibu, 10 fakta rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan yang menjadi problematika fundamental, ya. Kita lihat satu persatu faktanya seperti apa. Bapak Ibu, fakta yang pertama adalah mengaburkan peran pemerintah sebagai pelaksana dan penanggung jawab usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Berikutnya di pasal 1 ayat 30, Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional. Adapun di draft Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional versi Agustus tahun 2022 bahwa pasal 1 ayat 13 wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia. Di sini di program ini ya hilang atas tanggung jawab pemerintah dan daerah. Ini hilang tanggung jawab pemerintah dan Pemdanya hilang, ya. Di pasal 1 ayat 9, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, ya. Sedangkan di pasal 1 ayat 19 ini tidak sama dengan pasal 1 ayat 30, ya, yang ini pas ayat 19 ini nasionalnya hilang. Di bidang pendidikan nasional itu hanya tinggal bidang pendidikan saja. Nah, inilah Bapak Ibu bahwa fakta yang pertama itu menggabungkan peran pemerintah sebagai pelaksana dan penanggung jawab usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah sedikit demi sedikit akan meletakkan pendidikan itu kepada seluruhnya masyarakat nantinya. Bapak Ibu, fakta yang kedua yaitu penghapusan peran aktif masyarakat dalam sistem pendidikan nasional yang seharusnya ditingkatkan. Itu ditandai dengan hilangnya Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP, kemudian Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, pembentukan distrik sekolah dapat menjadi salah satu alternatif kebijakan. Nah, ini Bapak Ibu fakta yang keduanya bahwa penghapusan peran aktif masyarakat dari dalam Sidisnas itu tidak ditingkatkan, ya, malah menggaburkan atau hilang, ya. Contohnya BSNP itu menjadi hilang, Dewan Pendidikan hilang, Komite Sekolah hilang. Baik, selanjutnya fakta yang ketiga, tidak ada kekajian akademis yang komprehensif tentang problematika dan kondisi pendidikan Indonesia saat ini dan solusi nyata yang ditawarkan. Nah, ini Bapak Ibu bahwa di fakta yang ketiga ini tidak ada kajian akademis yang komprehensif tentang apa sih problem pendidikan yang ada di Indonesia, kemudian kondisi real pendidikan di Indonesia itu seperti apa, dan menawarkan solusi-solusinya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Naskah akademik hanya mengambil potongan-potongan pikiran dari beberapa tokoh yang diarahkan untuk melegitimasi program-program Kemendikbudristek sendiri. Kemudian profil pelajar Pancasila bukan merupakan turunan eksplisit dari sila-sila Pancasila, tegas Indra Karismayati dalam diskusinya di rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi saat ini dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan
kurikulum merdeka yang sudah diluncurkan oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim bahwa ada sebuah kebijakan baru yaitu profil pelajar Pancasila. Namun di pembelajaran profil pelajar Pancasila itu ironisnya tidak mencerminkan atau bukan turunan eksplisit dari sila-sila Pancasila ya. Nah, itu fakta yang ketiga. Selanjutnya Bapak Ibu, fakta yang keempatnya adalah sistem pendidikan nasional yang disusun masih lebih condong ke sistem persekolahan nasional. Ini bahwa rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional yang disusun itu masih condong kepada persekolahan nasional. Seharusnya antara pendidikan di rumah, sekolah, dan masyarakat itu harus seimbang ya. Pendidikan di rumah dan masyarakat harus lebih banyak ditingkatkan porsi dan implementasinya, karena bahwa anak-anak itu lebih lama ya durasinya di rumah ketimbang yang berada di sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, fakta yang kelima yaitu miskonsepsi tentang wajib belajar menjadi kewajiban orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya dan ikut menanggung biaya. Seharusnya negara menyediakan akses pelayanan pendidikan formal untuk semua warga negara yang dibiayai penuh oleh negara. Beberapa alternatif kebijakan baru. Ya. Kemudian pembukaan charter school atau sekolah piagam, yaitu sekolah yang dikelola masyarakat tetapi biaya 100% ditanggung negara. Kemudian berikutnya adalah sekolah negeri berubah menjadi sekolah negara. Nah ini, sekolah negeri berubah menjadi sekolah negara dan statusnya menjadi satuan kerja instansi pemerintah atau satker, sehingga tidak perlu lagi diberi dana BOS, tetapi 100% biaya menjadi tanggungan pemerintah. Ini fakta yang kelimanya itu miskonsepsi tentang wajib belajar menjadi kewajiban orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya dan ikut menanggung biayanya. Bapak Ibu yang hebat, adapun fakta yang keenamnya adalah tidak ada upaya nyata untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia seperti rekomendasi lembaga-lembaga kajian internasional. Ya, ini tidak ada bagaimana upaya yang nyata untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Ya. Kemudian fakta yang ketujuhnya adalah sistem pendidikan nasional masih multisistem dan bertentangan dengan amanat konstitusi. Peraturan Presiden nomor 1104 tahun 2021 masih menunjukkan bahwa anggaran pendidikan tidak pernah masuk dalam sistem pendidikan nasional. Bapak Ibu yang hebat, selanjutnya yang ke-8 atau fakta yang ke-8 adalah tidak transparan. Sampai hari ini belum ada penjelasan tim penyusun rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional dari pemerintah ya. Walaupun saat ini sudah begitu heboh, kemudian dari kalangan pendidikan, pelaku pendidikan baik itu guru, organisasi profesi, PGRI dan lain-lainnya IGI yang menolak rancangan sistem pendidikan nasional ini, tetapi justru yang menyusun rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional dari pemerintah ya itu sampai detik ini tidak ada memberikan penjelasan ya terkait dengan penyusunan rancangan undang-undang. Seharusnya ketika sudah menjadi polemik di masyarakat ya, dari tim penyusun harus ada penjelasan yang real, yang nyata agar masyarakat bisa memahami. Fakta yang ke-9, tidak ada perlibatan publik yang bermakna. Jadi tidak ada keterlibatan publik yang bermakna. Kemendikbudristek justru sibuk membuat meme, flyer, postingan medsos menggunakan influencer, membuat video penjelasan, membuat atau hadir di diskusi RUU Sikdisnas,
untuk kalangan yang mendukung saja. Nah ini ya, tidak ada keterlibatan publik ya, bahkan hanya Kemendikbudristek itu sibuk bagaimana mengegulkan rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional yang baru ini agar segera disahkan dengan berbagai macam membuat meme, kemudian flyer, postingan di medsos dan lain-lainnya. Bapak Ibu, fakta yang ke-10 adalah belum adanya cetak biru atau Grand Design Pendidikan Indonesia. Harusnya dibentuk panitia atau kelompok kerja nasional yang isinya para pakar pendidikan, tokoh pendidikan, perwakilan masyarakat daerah, akademis, organisasi profesi, dan organisasi masyarakatnya untuk bagaimana caranya desain pendidikan yang ada di Indonesia ini. Kemudian organisasi keagamaan, perwakilan etnis, perwakilan kelompok atau golongan, organisasi pelajar dan mahasiswa, pemerintah pusat dan daerah, dan lain sebagainya belum menyusun rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional. Bapak Ibu, demikianlah penjelasan dari Indra Karismayadi yang mengungkapkan 10 fakta rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional yang justru merugikan kalangan insan pendidikan di Indonesia. Mari kawal terus rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional agar semua insan pendidikan tidak merasa dirugikan dalam penyusunan undang-undang sistem pendidikan nasional ini. Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu mendapatkan video-video terbaru kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.